Kalau sudah, sampaikan sudah ya, kalau sudah selesai menulis ya. Belum, Bu, barusan nge-lag. Ya, oke. Oh. Sudah. Sudah nulisnya? Yang ditulis Ya, Yang ditulis cukup ini aja ya, kata kuncinya ini ya. Jadi yang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kemudian di garis bawahi dengan pulpen warna merah. Fasabbih artinya Belum bertasbih. beli pulpen merah, Bu. Aduh, toh padahal kemarin sudah Bu Asmi sampaikan loh menggunakan pulpen merah. lupa, Bu. Kemudian Aduh, aku pakainya biru, Bu. boleh pakai biru. Yang penting pulpen yang berbeda warnanya, jangan hitam ya. Pink, Bu. Besok aku beli. Pink boleh, ini punya Bu Asmi juga pink. Kalau pakai pensil nggak kelihatan. Jangan pensil, Ya, pulpen. Ya. Spidol. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum Bu Hasan lanjutkan, Bu Hasan ingatkan lagi, sekali lagi. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan soal yang berupa bahasa Arab seperti ini, atau ayat seperti ini, maksudnya ya, cari kata kuncinya. Ya, cari yang gampang kalian ingat. Fasabbih gampang banget, maka bertasbihlah. Atau kata kunci wastaghfir, atau wastaghfir artinya istighfar. Kalau istighfar, kapan kita harus membaca istighfar? Ketika kita memohon ampunan. Jadi dengan dua kata kunci ini, nanti kalian akan menemukan opsi yang paling mendekati dengan arti dari ayat tersebut. Kita nggak? Sudah paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nah, ini kita ketemu lagi nih ayat di sini. Perhatikan ayat berikut ini. Fasholli lirabbika wanhar. Arti ayat yang sesuai dengan ayat tersebut adalah, ini Bu Hasan sudah kasih tanda warna merah sebagai kunci di ayat sini. Kira-kira fasholli artinya apa? Fasholli artinya? Sholat. Betul, sholat. Ya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Wanhar artinya berkurban. Tapi kan susah ya untuk mengingat ya. Kalau ingat alhamdulillah. Kalau cara gampangnya apa? Fasholli. Fasholli artinya sholat. Nah, kira-kira opsi yang mendekati dengan kata kunci yang sudah kita temukan tadi apa? Yang mana? Bentar ya, bos ada telepon. Yang A, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. B, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. C, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. D, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kira-kira yang mendekati dengan kata kunci kita tadi apa? Fasholli apa? Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yuk, silakan ditulis dulu kata kuncinya.
Fasholli li rabbika. Jadi ditulis Arabnya tuh ditulis lengkap, nggih. Ayatnya ditulis lengkap, terus nanti digaris bawahi sebagai kata kuncinya, gitu ya. Sudah? Belum. Mbak Kaira sudah nulis belum? Sudah, Bu. Oke. Yang lainnya sudah atau belum? Sudah. Sampun. Oke, kita lanjutkan, Ge. Jadi enak tuh kalau misalnya kita sudah tahu kata kuncinya itu memudahkan kita untuk langsung mencari jawabannya. Oke. Oke. Kita lanjutkan nomor 5. Nah, ini ketemu lagi nih ayat. Perhatikan ayat berikut ini. Summa rodadnahu asfala safilin. Arti ayat yang sesuai dengan ayat tersebut adalah kata kunci di sini yang sudah Buasa kasih tanda warna merah adalah summa. Summa artinya kemudian. Ya, summa artinya kemudian. Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Safilin itu serendah-rendahnya. Tapi yang paling gampang diingat adalah summa, kemudian. Coba sekarang ditulis dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang gue saya ingatkan lagi ya. Jadi summa itu sebagai kata kuncinya artinya kemudian. Kalau buah hiji di ayat apapun, di surat manapun, kalau diawali dengan kata-kata summa, artinya pasti kemudian. Ya, pasti artinya kemudian. Nah, kita lihat opsinya. A. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. B. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. C. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. D. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan? Kira-kira dari kata kunci yang sudah kita ambil tadi, jawaban yang benar adalah B. Betul. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Gitu, nggih. Ya, gampang tuh anak-anak kalau misalkan kita sudah tahu ya kata kuncinya, nggih. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Ini soal nomor 6. Ini lumayan banyak ya. Soal nomor 6 itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kira-kira dengan kata kunci al-yatim berarti artinya yang mana? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Terus wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna. Boleh ditulis ya. Ditulis di LKS-nya atau di bukunya. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Oh, berarti ini lagi bahas anak yatim. Kemudian yang kedua, wa yamna'unal ma'un. Oh, berarti ini membahas tentang
barang-barang yang berguna. Kemudian fawailul lil musallin. Lil musallin. Apa tadi? Sholin tentang sholat. Kemudian yang keempat, alladzina hum 'ala sholatihim sahun. Kata kuncinya sholatihim, sama mirip dengan lil musallin. Yaitu apa artinya? Sholat, berkaitan dengan sholat. Nah, kira-kira dari opsi ini, ini ada pilihan 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Pertanyaannya apa? Pernyataan yang benar dari ayat dan arti surat Al-Ma'un adalah kira-kira yang mana? Yuk coba dicari dari kata kunci yang sudah Bu Asna sebutkan tadi. Yang benar yang mana? Abu katanya. Coba dilihat kata kuncinya. Ada al-yatim. 1, B. Apakah yang B itu membahas tentang anak yatim? Tidak. Tidak. Yang mana? D. D. 4A. Alladzina hum 'ala sholatihim sahun. Kata kuncinya adalah sholatihim, tentang sholat. Terus 4A, maka celakalah orang-orang yang sholat. Lah didelok kuwi. Ayatnya sakmono dawane, mosok artine mung pendek. Kira-kira sesuai atau enggak? Enggak. 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 Coba yang paling tepat. Yang mana? B. B itu wayam na'unal ma'un dengan C. Dan enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Kita lihat jawabannya yang betul yang mana. D. B. Oke, yang betul yang B. 2C. Wayam na'unal ma'un. Tadi Bu Asna sudah sampaikan. Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna. Hati-hatilah anak-anak ya. Harus teliti. Ya, harus diteliti. Ini karena berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi harus teliti. Tadi sudah mirip tadi. Siapa tadi yang sudah hampir kejebak? Yang jawabannya D. 4A. Oh benar, artinya sholat. Ya, artinya sholat. Tetapi kok yang akan cuman pendek? Ya toh anak-anak artinya cuman pendek. Kira-kira sama ayatnya sinkron enggak? Ayatnya panjang, maksud artinya pendek. Tidak sinkron, ya? Dicari. Ya, yang betul, yang maka celakalah orang-orang yang sholat. Ini sebenarnya jawaban untuk yang fawailul lil musolli. Jadi 3 itu dengan A, bukan dengan D. Gitu, ya? Oke, jawaban untuk nomor 6 adalah B, 2C. Wayamna'unal ma'un artinya dan enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Paham atau belum, anak-anak? Atau sulit dipahami? Paham? Sedikit. Sedikit. Oke. Paham. Oke, Bu Asna bahane pisan kas, ya. Jadi untuk surat kalau misalkan bukan surat Al-Ma'un ya, kalau misalnya kalian menemukan soal yang berupa ayat Al-Quran, entah itu surat apapun, cari kata kunci yang gampang kalian pahami. Contoh, yang 1, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wah, ada kata-kata yatim. Berarti tentang anak-anak yatim atau orang yatim. Kemudian yang nomor 2, wayamna'unal ma'un. Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu menghafalkan satu surat penuh dengan artinya. Tidak perlu seperti itu. Cukup
mencari kata kuncinya saja. Oke? Karena dengan kata kuncinya saja kalian akan mudah mencari atau menemukan jawabannya. Gitu ya, sudah paham atau belum? Sudah. Paham. Sudah. Atau masih sulit dipahami? Belum, Bu. Belum paham? Kata kuncinya ini ya, anak-anak ya, yang sudah Bu Hasna kasih tanda merah. Contoh yang nomor 3 ini. Fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Di sini lil musallin, salat, musallin artinya salat. Oh, berarti carilah jawaban yang berkaitan dengan salat. Yang mana? Oh, ada 2. Ada yang A dan B. Maka celakalah orang yang sholat sama orang yang lalai terhadap sholatnya. Tapi kita lihat lagi. Oh, ternyata ayatnya cuma pendek. Berarti yang betul yang A. Karena artinya juga pendek. Gitu ya. Jadi menggunakan logika saja. Cari kata kuncinya, kemudian dicari logikanya. Kalau misalkan menemukan 2 ayat yang artinya sama-sama tentang sholat atau ternyata kata-katanya sama, cari yang sesuai dengan ayatnya. Gitu, okay? Kalau fawailul musallin nggak mungkin dong kita milih yang jawabannya panjang. Pasti artinya juga pendek. Gitu ya. Paham anak-anak? Sudah bisa dimengerti nggak? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke, Sudah. kita lanjutkan ya. Selanjutnya nomor 7. Waduh, ini kok. Oke, nomor 7. Nomor 7. Amin dan Edo merupakan tetangga dekat dan teman sekelas. Amin beragama Islam, sedangkan Edo Nasrani. Mereka berjanji untuk mengerjakan tugasnya nanti sore. Tetapi Edo sore itu harus ke gereja bersama orang tuanya untuk sembahyang. Sedangkan Amin harus ke masjid untuk melaksanakan sholat asar dan ngaji. Akhirnya mereka bersepakat mengerjakan tugasnya besok pagi karena libur. Nah, kira-kira dari cerita tersebut yang sesuai dengan surat Al-Kafirun, ayat berapa? Yuk, kita bahas lagi. Nah, ini susah rodok susah gini bahas tentang ayat. Yang pertama, Bu Asa tanya dulu, sudah hafal belum surat Al-Kafirun? Sudah hafal atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Coba surat Al-Kafirun awalannya gimana, anak-anak? Qul ya ayyuhal kafirun. Betul. Kita lihat ya opsinya. Nah, di sini ada 3, 4, 5, dan 6. A, B, C. A3, B4, C5, D6. Coba yang pertama. Ayat yang ketiga bacaannya apa? Kita hitung dan bersama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun. 1. La a'budu ma ta'budun. 2. Wala antum abiduna ma a'budu. Nah, kita lihat ya. Terus yang keempat. Wala ana abidum ma abadtum. Yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Oke. Kira-kira dari ayat berikut yang paling tepat dari cerita yang ada di soal, maka jawabannya adalah D. 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 Yang lainnya? D. C. Oke. Ini silahkan ditulis dulu yuk di LKS-nya, ditulis kayak gini dengan pulpen berbeda warna agar memudahkan kalian untuk
ingat. Oke. Dan memudahkan kalian untuk belajar. Silahkan ditulis dulu. Sudah atau belum nulisnya? Sudah. Ada yang belum? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Bahasa tunggu ya, silakan ditulis dulu. Itu bahasnya pakai background atau langsung? Apa? Pakai background atau langsung? Tanya. Bahas nah. Heeh. Pakai background dong. Sudah selesai nulisnya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi kalau sudah, ya. Ini berarti jawabannya tadi apa, anak-anak? D. Betul, D ya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kenapa demikian? Karena ya sudah, itu adalah bentuk toleransi kita kepada orang-orang yang beragama selain Islam. Kalau misalnya dia Nasrani, dia harus ke gereja dulu untuk beribadah, ya sudah, biarkan saja dia beribadah sesuai dengan agama yang dia yakini. Kalau kita sebagai orang Islam, kita harus melaksanakan sholat di masjid, harus ngaji, gitu ya. Ya sudah, berarti orang lain juga harus bertoleransi dengan agama yang kita yakini sebagai umat Islam. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk toleransi kita terhadap orang lain yang berbeda dengan agama atau keyakinan kita. Gitu ya. Jadi tidak boleh kita itu kok
malah menyalah-nyalahkan atau kita malah membuli atau malah kita ngelok-ngelok gitu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan ajaran yang Allah telah sampaikan di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak boleh mengosak-asik, tidak boleh ikut campur dengan urusan keyakinan atau urusan agama orang lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Nah, kita ketemu soal yang berkaitan dengan ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Arti kata yang digarisbawahi adalah di sini sudah digarisbawahi atau di soal kalian yang ada di LKS itu sudah digarisbawahi kalimat bagian adzon. Ya, ini juga kita gunakan sebagai kata kunci. Adzon. Cara mengingatnya bagaimana? Dzon, suudzon, husnudzon. Kira-kira kalau berkaitan dengan suudzon dan husnudzon berarti apa anak-anak? Prasangka. Betul, prasangka. Ya, jadi jawabannya adalah, nah kita bisa lihat ya, arti yang lengkap itu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan. Nah, karena tadi cara mengingatnya itu yang berkaitan dengan dzon itu husnudzon, suudzon, berarti jawabannya adalah B, prasangka. Oke, coba sekarang ditulis dulu. Untuk mengingat ayat atau mengingat kata dzon itu berkaitan dengan suudzon atau husnudzon. Ditulis di LKS-nya atau di buku tulis. Kalian boleh ya, sambil makan boleh, sambil minum juga boleh. Jadi kita santai aja, tapi juga serius. Sudah selesai nulisnya? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi adzon itu berkaitan dengan husnudzon ataupun suudzon, artinya berprasangka. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Nah, nomor 9, Bu Asa nggak nulis soalnya di situ ya, karena ini soal yang mudah. Sebentar, Bu Asa buka di foto dulu. Nomor 9, manakah yang merupakan bentuk ketauhidan kepada Allah dan Rasul, gitu ya. Berarti ini belum nyampe sini ya. Oke. Coba dilihat di soalnya, manakah yang merupakan bentuk tauhid kepada Allah dan Rasul? A, ketika ditimpa musibah, Dino tetap melaksanakan sholat 5 waktu. B, walau miskin, keluarga Doni tidak mau ingkar kepada Allah dan ajaran Nabi. C, keluarga Doni menjadi kaya karena rajin bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian D, Diana memiliki keterbatasan, tetapi ia rajin berangkat ngaji setiap hari. Kira-kira jawaban yang benar apa? B. B, betul nggak? Walau miskin, keluarga Doni tidak mau ingkar kepada Allah dan ajaran Nabi. Selanjutnya nomor 10, ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Bisa dilihat nggak di layar kalian masing-masing. Al-Qudus artinya Maha Suci, Al-Wahhab artinya Maha Pemberi, Al-Malik Maha Raja, Al-Adlu Maha Adil, Al-Ahad Maha Esa,
Al-Bashir maha melihat dan Al-Baqi maha abadi. Silakan ini ditulis dulu sebelum kita mulai membahas soal. Ya, silakan ditulis. Sudah nulisnya? Belum, Bu. Belum, oke. Silahkan dilanjutkan dulu. Bedanya al sama ya apa, Bu? Apa? Bedanya al sama ya. Oh, Kalau sama. tulis manusia. Oh, ya Allah, ya Rahman. Ya, itu kan tesnya wahai. Al juga boleh, pakai al boleh, atau ya juga boleh. Sama aja artinya. Sudah selesai? Sudah. Oke, boleh saya bacakan ya soal nomor 10 ya. Allah mempunyai nama-nama yang baik berjumlah 99. Salah satunya yaitu Al-Qudus. Perilaku kita dalam rangka meneladani sifat Allah Al-Qudus adalah, Al-Qudus artinya apa anak-anak? Maha suci. Maha suci. Maka yang berkaitan dengan Al-Qudus adalah A. Makan secara teratur, B. Rajin belajar setiap hari, C. Selalu berangkat sekolah tepat waktu, atau D. Membuang sampah pada tempatnya. Apa jawabannya? D. Membuang sampah pada tempatnya. Lanjut, nomor 11. Nah, manakah yang merupakan bentuk meneladani sifat Allah Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya apa? Maha pemberi. Maha pemberi. Nah, opsinya apa saja? 1. Memberi sedekah kepada pengemis. 2. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Berteman dengan siapa saja walau beda agama. 4. Rajin sholat 5 waktu dan ngaji dimanapun. Kira-kira sikap atau bentuk kita meneladani nama Allah yang bersifat Al-Wahhab, maka jawabannya yang mana? 1. D. D. Jawabannya adalah D. 1 ya, memberikan sedekah kepada pengemis. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini juga nomor 12 nih. Dalam kelas terjadi keributan antar siswa Andi dan Paimin. Oh, Parmin nih, kok Paimin? Berselisih paham, mereka berantem gitu ya. Setelah ketua kelas, astagfirullah, maaf ya, tidak bermaksud. Ini sesuai bahasan baca sesuai soal. Kemudian sebagai ketua kelas, Pino tidak memihak salah satu temannya. Dia berusaha untuk berlaku adil kepada temannya.
Yang dilakukan Pino adalah bentuk keteladanan Asmaul Husna apa? A. Al-Malik, B. Al-Adlu, C. Al-Ahad, D. Al-Bashir. Jawabannya? Al-Adlu B. B. Al-Adlu. Maha adil. Ya, karena baik Pino dia meneladani sifat Allah yaitu Al-Adlu yang artinya maha adil. Lanjut, yuk kita cepat aja ya. Nomor 13. 13 ini berkaitan dengan tugas malaikat. Nah, gini ya. Waduh, kok wajahnya Bu Hasan jadi biru. Oke, silakan ini ditulis dulu. Aduh. Ditulis dulu ya. Ya, Bu. Kita usahakan sebelum asar kita sudah selesai ya. Sudah? Belum. Belum. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Oke, yang belum ya, yang belum dilanjutkan dulu. Rokib atau zaman. Burung mbok minta. Bu, kira-kira malaikat tuh ganteng nggak, Bu? Gimana? Nggak jadi. Sudah selesai nulisnya? Sudah. Sudah. Belum, Bu, kurang Ada yang- artinya. Ya. Dilanjut aja nggak apa-apa, Bu. Nggak lama nanti disalin lagi. Oke. Oke, Bu Hasan sambil bacakan ya. Kalian sambil nulis, Bu Hasan sambil bacakan pertanyaannya. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Malik. 2. Mungkir Nakir. 3. Rokib. 4. Ridwan. A. Selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja. B. Selalu ingat kepada hari kiamat. C. Takut akan siksa Allah bila berbuat jahat. D. Melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan pahala. Manakah pernyataan yang sesuai? Saya sampaikan. Ini ya. Opsi yang A. 1 dan B. Malik. Yaitu kalau kita mengingat Malik, maka selalu ingat kepada hari kiamat. Betul atau salah? Salah mungkin. Loh, kok salah mungkin?
Betul atau salah teman-teman anak-anak? YTTA. Ya. Oke, lanjut yang B, opsi yang B. Mungkar nangkir. Kalau kita ingat mungkar dan nangkir, maka kita melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan pahala. Tepat atau tidak? Ya. Mungkar nangkir tugasnya ngapain? Menyoal dalam kubur. Menyoal. Menyoal itu maksudnya bertanya ya, bertanya di dalam kubur. Kemudian opsi yang C, rokib. Kalau kita ingat malaikat rokib, maka kita selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja. Rokib artinya, rokib tugasnya mencatat amal baik. Mencatat amal baik. Kemudian opsi D, Ridwan. Kalau kita mengingat malaikat Ridwan, maka kita takut akan disiksa apabila kita berbuat jahat. Nah, kira-kira dari opsi tadi yang paling mendekati yaitu yang mana? Rokib. Kalau kita kok A. Yang betul adalah opsi. Kalau kita ingat malaikat rokib, maka kita selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja. Ya, karena apa? Karena malaikat rokib itu mencatat amal baik. Gitu nggih. Sudah selesai ya nulisnya ya? Iya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan nomor 15. Al-Baqi. Tadi Al-Baqi artinya apa, anak-anak? Al-Baqi tadi artinya apa? Iya. Jawabannya apa? Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha abadi. Oke, nanti dilihat sendiri nggih soalnya nggih. Tadi Bu Asa sudah mengirimkan link untuk latihan soal. Nah, karena ini ternyata bukunya udah hilang, nanti semua serentak untuk belajar menggunakan soal yang sudah Bu Asa kirimkan linknya tadi di kolom chat di Zoom tadi. Jadi kalau tadi kalian belum ngechat apa tadi mau ya ketumpuk, ya nanti di scroll ke atas ya. Oke, lanjut sekarang lanjut ke nomor kita cepet we. Bahas apa gimana ya? Nah, ini sekarang kita membahas tentang rukun iman. Ya, rukun iman itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, qada yaitu artinya ketetapan yang sudah ada sejak zaman azali atau sudah dari zaman dulu sebelum diciptakannya alam semesta. Ya. Kemudian kalau qadar itu apa? Perwujudan dari qada. Maksudnya, tadi karena Allah sudah memberikan ketetapan sejak zaman azali, kemudian qadarnya itu apa? Perwujudan dari qada atau biasa disebut dengan takdir. Ya, jadi Allah itu sudah merencanakan, yang namanya Bu Hasna tuh nanti kayak gini, hidupnya seperti ini. Atau Mas Huda, Allah itu sudah menentukan sebelum adanya Mas Huda, jauh sebelum adanya Mas Huda, sebelum adanya bumi, sebelum adanya alam semesta ini, Allah sudah merencanakan, yang namanya Huda, nanti dia akan ujian sekolah di kelas 6, kemudian akan melaksanakan pembahasan soal bersama Bu Hasna dan teman-teman. Itu sudah Allah rencanakan sejak zaman azali atau sejak zaman dahulu. Takdir itu yang berkaitan dengan apa? Mas Huda lahirnya hari ini, tanggal ini misalnya. Nah, itu termasuk takdir yang sudah Allah tentukan. Gitu nggih. Jadi qada itu yang sudah Allah rencanakan, kalau qadar itu yang sudah terjadi. Gitu nggih.
Oke, silakan ini sudah ditulis atau belum? Atau boleh di screenshot aja nanti disalin di bukunya masing-masing juga boleh. Sudah? Sudah tak screen. Belum. Bu. Ya, di screenshot tuh nek men cepat. Di screenshot Sudah. nanti ditulis. Sudah? Ada yang belum? Sudah, Bu. Oke. Jadi gitu ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Yang harus kalian tahu adalah rukun iman ini harus urut. Nggak boleh dibolak-balik. Ya, jadi ini harus urut. Ngeleng ngapal kene. Misalkan kok kalian tidak urut, nanti salah. Oke, kalau biasanya di soal seperti itu. Karena di soal itu dari tahun ke tahun, ya, dari tahun lalu itu pertanyaannya harus urut. Kalau misalkan disuruh menyebutkan rukun iman atau rukun Islam itu harus urut. Gitu ya. Oke, tadi sudah di screenshot ya? Sudah, oke. Terus kita akan membahas tentang, nah ini, karena soalnya soal yang ada di LKS USDA itu sudah nanti bisa kalian baca sendiri atau karena tidak ada yang punya tidak ada ya ada yang LKS-nya sudah hilang. Nah, sekarang kita membahas tentang materinya saja. Ini ya. Ini nama-nama hari kehidupan di akhir. Di akhirat, di akhirat. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Ba'ats, bangkit. Ba'ats itu artinya hari kebangkitan. Jadi seluruh manusia yang ada di alam kubur nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian yang kedua ada Yaumul Masyar. Nah, setelah Allah membangkitkan di Yaumul Ba'ats tadi, kemudian Allah mengumpulkan seluruh manusia, ya, baik yang sudah meninggal tadi, yang sudah di alam kubur tadi, dikumpulkan di masyar, atau biasanya kita dengar kalimat atau kita pernah dengar padang masyar. Oke, padang masyar itu adalah tempat di mana semua orang, baik itu yang sudah ada di kuburan, nanti akan dikumpulkan menjadi satu di padang masyar di hari Yaumul Masyar. Itu apa? Untuk menunggu kita diadili oleh Allah, kita disidang. Ya, disidang. Terus selanjutnya apa lagi? Yaumul Hisab, yaitu perhitungan. Artinya, setelah kita dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, ya, sambil dikumpulkan tadi, kita itu akan dihitung amal-amal kita. Kira-kira amal kita lebih berat amal kebaikan atau amal keburukan. Ya, akhirnya apa? Setelah dihitung-hitung, maka kita akan masuk di Yaumul Mizan, yaitu di penimbangan. Setelah tadi dihitung amal-amal kita, kemudian amal-amal tersebut ditimbang. Oh, jebulane abot kebaikannya. Oh, ternyata abot keburukannya. Maka setelah selesai ditimbang, kita masuk di Yaumul Jaza, yaitu adalah hari pembalasan amal. Oke, jadi kalau manusia yang dia itu selama hidupnya selalu berbuat kebaikan atau setelah ditimbang amalnya yang banyak adalah amal kebaikan, maka ia akan masuk surga. Kemudian apabila kok nanti mendapat timbangannya itu berat di amal buruk, maka akan dibalas, yaitu dengan cara apa? Masuk ke dalam neraka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini adalah urutan atau nama-nama hari kehidupan nanti kita di akhirat. Silahkan ini ditulis atau boleh di screenshot. Nanti setelah pelajaran ini selesai atau setelah Zoom ini selesai, silahkan ditulis di buku tulis masing-masing atau di LKS-nya, gitu ya. Oke. Sudah di screenshot? Sampun?
Belum. Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah membahas yang pertama tadi apa ya? Rukun iman, tugas. Ini selesai jam berapa? Ya ini, makanya ini kita selesaikan biar cepat. Baik, perhatikan. Tadi kita sudah membahas Asmaul Husna, kita sudah membahas tentang malaikat dan tugasnya, membahas rukun iman, yang terakhir membahas alam akhirat, kehidupan di alam akhirat. Selanjutnya kita membahas tentang tawadu. Tawadu artinya perilaku manusia yang memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, ataupun tidak congkak. Ada yang tahu nggak congkak itu apa? Ada yang tahu? Congkak itu ki gaya. Kakean gaya itu congkak. Oke, jadi tawadu itu adalah perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, ataupun congkak. Ini yang disebut dengan tawadu. Oke, silahkan di screenshot atau mau ditulis juga boleh. Sampun? Sampun. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kita membahas tentang rukun wudhu. Ini harus hafal ya anak-anak ya. Rukun wudhu itu cuma ada 6. Yang pertama, niat. Kalau kalian wudhu ke orang nganggo niat, berarti wudhu nih ora sah. Jadi harus niat. Niat dilakukan ketika membasuh wajah. Setelah itu, setelah niat apa? Membasuh wajah. Jadi niat dan membasuh wajah itu termasuk rukun. Setelah itu apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi harus tekan siku. Raketok tangannya basah. Sampai siku. Gitu nggih. Kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di atas kepala. Ya, dibasuh 3 kali. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan keenam adalah tertib. Nah, ora tertib berarti ora sah. Masuk membasuh wajah langsung sikil lah, itu kan tidak tertib. Jadi harus tertib. Nah, ini rukun wudhu ini, 6 rukun wudhu ini harus kita hafalkan. Oke. Selain yang disebutkan di sini berarti termasuk sunnah-sunnah wudhu. Contohnya berkumur-kumur. Kemudian membasuh hidung, membasuh telinga, itu juga termasuk sunnah. Yang termasuk rukun itu ada 6. Yang sudah Bu Hasna sebutkan tadinya, rukun ini harus dikerjakan ketika wudhu. Kalau kita tidak mengerjakan salah satu dari 6 rukun ini, maka wudhu kita tidak sah. Sampai sini sudah paham perihal tentang rukun wudhu? Sudah. Oke. Sudah di screenshot? Sudah atau belum? Sudah? Sudah. Bisa kita lanjutkan, nggih? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah, kemudian ada najis mutawasitoh, dan yang terakhir ada najis mughalladhoh. Jadi kalau najis mukhaffafah itu contohnya kalian misalnya punya adik laki-laki dan dia itu belum makan apapun selain ASI. Nah, itu termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Dan cara membersihkannya yaitu adalah dibersihkan dengan cara memercikkan air. Ya, entah itu di pakaian ataupun di badan kalian. Misalnya kena sikil, kena tangannya gitu kan. Maka itu cukup dipercikkan air saja.
Kemudian yang kedua ada najis mutawasitoh atau ini termasuk dengan najis sedang. Misalnya nanah, darah, atau kotoran yang keluar dari kubur dan dubur manusia ataupun binatang. Kemudian bangkai. Nah, kalau misalnya kalian lagi terluka, tangannya tidak sengaja kena pisau, otomatis kena darah ya. Nah, apakah boleh kita kok sholat tapi darahnya isih mengalir? Boleh atau enggak anak-anak? Boleh enggak kalau misalkan kita sholat tapi darahnya masih mengalir? Tidak. Tidak boleh nggih. Karena apa? Karena kita harus membersihkan dulu, mensucikannya dulu dengan cara mencuci hingga sifatnya hilang, kemudian dibasuh dengan air yang suci. Jadi dibasuh, hilang kesek darahnya, dibumpet sek, baru kita sholat. Itu cara untuk membersihkan najis mutawasito atau najis sedang. Yang terakhir, najis mughaladzah atau najis berat. Contohnya apa? Air liur anjing atau babi. Nah, itu termasuk najis mughaladzah. Cara mensucikannya bagaimana? Dibasuh 7 kali dan salah satunya dari ketujuh tadi dicampur dengan debu. Ya, harus dicampur dengan debu. Kalau tidak dicampur maka belum termasuk suci. Jadi harus dicampur. Gitu nggih? Nah, ini tadi 3 ini termasuk macam-macam najis dan cara mensucikannya. Gitu nggih? Silahkan ini di screenshot dulu. Untuk yang coret-coret di layar silahkan dihapus ya. Sudah atau belum? Belum. Bu. Udah, yuk yang coret-coret silahkan dihapus terlebih dahulu. Ini ada Amel, Erna, Rehan. Dihapus dulu, silahkan. Belum. Belum, Bu. Sudah? Belum. Ini screenshot aja, Dok, biar cepet, Dok. Sudah. Sudah semua? Sudah. Belum. Oke. Ini tadi ya, ini adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ini harus dibaca berkali-kali agar paham betul ya cara memahami macam-macam najis dan cara mensucikannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghitung zakat. Oke, zakat atau zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Misalnya, ayah mengeluarkan zakat untuk 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Oh, ini salah buasan hitungnya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh ayah? Kira-kira ya berapa zakat yang harus dikeluarkan? 7,5 kilogram beras. Salah. Tadi salah. 4. Kenapa 4? Ayah 1, kemudian 2 anak perempuan 3, kemudian ada
1 anak laki-laki. Berarti totalnya 4 orang yang harus mengeluarkan 2 zakat. kilo. Nah, ya 4 kali 2,5 kilogram berapa? Kilo. 10 kilo. Jadi zakat yang harus dikeluarkan yaitu 10 kilo. Gitu ya. Ya, ini cara menghitungnya. Jadi hati-hati kalau misalkan ketemu soal ayah mengeluarkan zakat untuk 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki berserta dengan ibunya. Nah, ini ya tambahi. Misalnya Beserta dengan itu nggak terlalu panjang, Bu. enggak. Ya, beserta dengan istrinya. Berarti yang dihitung berapa? Ayah, terus 2 anak perempuan, terus 1 anak laki-laki ditambah dengan istrinya atau ibu dari anak-anak. Berarti berapa yang harus dikeluarkan? 12,5 kilogram beras. Untuk 5 orang dikali 2,5. Jawabannya adalah 12,5 kilogram. Tapi biasanya zakat itu per kilo, berapa kilo, Bu? Gimana? Biasanya zakat itu berapa kilo? 2,5. Ya ini, per orang itu setiap orangnya 2,5 kilogram. Ya, paham? Bahasnya ulangi kok urung pahami gimana. Jadi, 1 orang itu wajib mengeluarkan zakat 2,5 kilogram. Nggih. Misalnya Mbak Tiara, di rumah ada ibu, ada bapak, ada mas, ada Mbak Tiara. Setiap orangnya dihitung 2,5 kilogram. Bapak mengeluarkan zakat 2,5 kilogram, ibu mengeluarkan zakat 2,5 kilogram, mas juga mengeluarkan zakat 2,5 kilogram, Mbak Tiara juga mengeluarkan zakat 2,5 kilogram. Jadi setiap orang itu mengeluarkan 2,5 kilogram. Oke. Masing-masing orang itu mengeluarkan zakat 2,5 kilogram. Tidak boleh kurang dari ini, tapi kalau lebih boleh. Gitu nggih? Sudah paham untuk zakat? Sudah. Sudah? Cara menghitung zakat sudah paham anak-anak? Kayak stiker. Sudah, Bu. Oke, sekarang di screenshot dulu, nanti ditulis ya. Sudah ya? Sudah di screenshot? Sudah. Oke, kita lanjutkan dikit lagi. Yuk, ini tentang Wali Songo dan tempat tempat mereka berdakwah. Silahkan ini langsung di screenshot aja nggih. Ada yang pernah ziarah Wali Songo? Ada yang sudah pernah ziarah Wali Songo? Pernah ya? Nah, itu tempat kalian ziarah Wali Songo itu, siapa sih Wali Songo itu? Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini silahkan di screenshot, nanti dihafalkan deh, ditulis di buku tulis. Anak-anak, jadi cara menghafalkan itu jangan dihafalkan. Maksudnya jangan dihafalkan dalam artian Maulana Malik Ibrahim itu ada di Gresik. Jangan seperti itu. Tapi cara menghafalkannya dengan mudah yaitu ditulis. Di buku tulis. Jadi kalian nulis. Karena apa? Kalau kalian nulis, otomatis kalian baca. Ya, setelah ditulis dibaca. Nanti akan memudahkan kalian untuk mengingat
pelajaran yang sedang kalian pelajari. Gitu nggih? Oke, untuk Wali Songo ini sudah di screenshot? Sudah. Sudah. Oke, lanjut. Ini sebentar. Oke, untuk selanjutnya adalah Ulul Asmi. Ulul Asmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang membawa syariat, menjalankan tugasnya senantiasa dengan sifat yang sabar dan teguh hati dalam menghadapi cobaan. Nah, Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Asmi itu ada 5. Siapa saja? Yang pertama ada Nabi Nuh. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Coba sebelum dijabar ke satu-satu. Nabi Nuh dapat mukjizat apa, anak-anak? Kisahnya Nabi Nuh. Dimakan ikan. Bukan. Nabi Nuh. Membuat kapal. Iya, membuat kapal yang besar, nggih. Kemudian kalau Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya? Tidak terbakar. Tidak terbakar, betul. Nabi Musa, mukjizatnya apa? Membelah laut. Betul, membelah laut dengan tongkat. Kemudian Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang mati. Iya, bisa menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Betul, Al-Quran itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad. Jadi, Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Asmi hanya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sampai sini sudah paham untuk Rasul Ulul Asmi? Sudah. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Serampung Pak Iki. Oh, ini terakhir. Ini terakhir itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Iki kok salah? Piye teh? Saya tak tulis ulang. Bahaya ini. Masnya lahiran tahun berapa sih, Bu? Apa? Enggak apa-apa, enggak sedih. Taurat dulu apa Zabur dulu ya? Benar. Oh, Taurat dulu malah. Taurat, Zabur, terus ini ya anak-anak ya. Ini adalah nama-nama kitab dan nabi yang menerima kitab tersebut. Oke.
Oke, ini ya, boleh ditulis ataupun di screenshot, monggo. Ini untuk nama-nama kitab dan nabi yang menerimanya. Tentunya yang pertama ada Taurat, itu diterima oleh Nabi Musa, kemudian Zabur diterima oleh Nabi Daud, Injil diterima oleh Nabi Isa, dan Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sudah ditulis anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sudah di screenshot. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah di screenshot, nanti disalin ya di buku tulisnya masing-masing. Sudah, Bu. Oke, baik. Suaranya masuk nggak sih, Bu? Apa? Suaranya masuk kok. Masuk dong. Oke, silakan sekarang on cam terlebih dahulu. Ya, dinyalakan ya kameranya. Oke. Untuk materi yang sudah Bu Hasna sampaikan tadi, pembahasan soal tadi, sudah dipahami atau belum anak-anak? Sudah, nggih? Sudah. Kalau misalkan belum paham, jangan sungkan untuk bertanya kepada Bu Hasna, nggih, mumpung masih ada waktu untuk bertanya. Tapi nek pas ujian, nek takon tidak akan dijawab. Oke, jadi sekarang mumpung masih ada waktu sampai dengan hari Senin, kalau misalkan kalian mau bertanya perihal tentang pembahasan USDA, silahkan ditanyakan, gitu nggih. Nanti tadi yang sudah di screenshot tadi juga silahkan disalin di buku tulisnya masing-masing agar memudahkan kalian untuk belajar dan menghafalkan materi yang akan dipelajari. Jadi silakan dibuka kisi-kisinya yang sudah Bu Hasna share di grup. Oke, silakan itu dikerjakan, dipahami soalnya gitu ya. Soal kisi-kisinya. Kemudian untuk latihan soalnya silakan mengerjakan link yang sudah Bu Hasna kirim di kolom live chat Zoom. Atau ini Bu Hasna sudah share ya. Ini Bu Hasna share di grup WhatsApp ya. Oke. Baik, itu saja yang dapat Bu Hasna sampaikan. Sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Enggak difotokan. Tidak, Bu. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, baik. Enggak difotokan. Sekarang sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita kita akhiri, kita tutup, kita foto terlebih dahulu guys sebagai bukti bahwa anak-anak yang di sini sudah mengikuti pembahasan soal bersama Bu Hasna. Jadi ini sebagai absen juga. Jadi silahkan yuk kameranya dinyalakan. Ya, karena ini namanya bukan nama asli rata-rata ya. Ada Yanto, ini siapa Yanto ini? Kemudian ada ya ini siapa? Yuk dinyalakan kameranya. Oke. Ya, Huda, Gastian, Yanto, Desta, Liftian. Dinyalakan dulu kameranya. Oh ya, ini recordingnya Bu Hasna akhiri dulu deh.